Yuk, yuk lanjut Kram, let's go, let's go. Udah mulai kan? Udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama kami yaitu kelompok 1 dari mata kuliah KDB akan menjelaskan mengenai VoIP TLS yang sudah kami uji coba untuk tugas besar kali ini. Bisa dilanjut. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu dari basisnya, yaitu definisi TLS. TLS atau Transport Layer Security adalah sebuah protokol kriptografi yang dirancang untuk menyediakan komunikasi yang aman dan juga privasi di internet yang dilengkapi dengan metode handshake protokol. Seringnya kita tahu dia disebut sebagai HTTPS. Bisa dilanjut. Nah, dalam merealisasikan environment dari tugas besar kali ini, kita memiliki 4 step besar. Yang pertama dimulai dari instalasi OS yang akan kita gunakan, yaitu Linux Ubuntu. Kemudian aplikasi PBX Core-nya dalam menjalankan environment-nya yaitu Asterisk, lalu FreePBX yaitu GUI web base-nya, dan terakhir yaitu telephone endpoint atau konfigurasi di sisi klien alias user-nya. Bisa dilanjut. Oke, sedikit di konteks Ubuntu itu sendiri. Ubuntu ini diinstal sebagai sebuah VM, jadi kita menjalankannya masih dari Windows, dan VM Ubuntu ini dia akan menjadi dasar dari sistem VoIP yang akan kita bangun. Dengan IP address-nya kurang lebih masih mirip seperti IP address default, yaitu 192.168.0 dan sebagainya. Interface network yang kita pakai yaitu INP0S3, dan netmask kita itu 255.255.255.0. Bisa dilanjut. Oke, kemudian dari sisi asterisknya, pada dasarnya kita seperti yang saya jelaskan tadi, kita gunakan sebagai establishment untuk konfigurasi VoIP atau teleponi biasa. Secara singkat instalasinya kita dengan mendownload source code seperti di codingan yang di kiri. Bisa kita lihat itu komennya. Lalu kita melakukan pengaturan konfigurasi dari sisi asterisk tersebut, yaitu di modus konfigurasi dan RTP. Ya, bisa dilanjut. Oke, kemudian dari sisi teleponi atau dari bagian akan ke end user-nya, kita memiliki 5 langkah utama, yaitu dari konfigurasi PGSIP, extension, voicemail, music on hold, dan TLS. Kurang lebih komennya bisa dilihat di bawah, dan terkhusus untuk TLS, komennya akan seperti ini. Bisa dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya di sini bakal saya ngambil alih. Nah, di sini kita bakal ngelihat dari proses login server FreeBX yang sudah terbentuk via Sagoma. Di tahap ini kita bisa mulai dari akses server FreeBX-nya yang sudah dibangun menggunakan platform Sagoma. Tujuannya simpel, memastikan server bisa diakses dan siap dikonfigurasi. Jadi ini semacam kayak checkpoint awal. Kalau login berhasil berarti environment-nya server sudah jalan dan kita bisa lanjut ke konfigurasi VoIP dan juga TLS-nya. Boleh di next? Nah, selanjutnya di sini kita bakal nge-build server dengan keterangannya sebagai berikut, di mana interface-nya yaitu di ETH0 dan ada MAC address-nya itu 080027 3D908 dan IP address-nya ini 192.168.111. Nah, di sini juga ada troubleshooting yang kami lakukan pada tahap ini adalah web server yang undefined. Penyelesaian yang kami gunakan di sini menggunakan perintah fwconsole untuk mendownload dan install modul sysadmin-nya. Kemudian kita juga benerin dari permission dan ownership-nya. Kita restart mulai lewat perintah dari fwconsole juga. Seperti itu. Boleh di next? Nah, selanjutnya di sini habis yang tadi kalau servernya udah selesai, kita bakal lanjut ke login admin servernya. Nah, di mana kalau server kita di sini login sebagai admin lewat web UI FreeBX yang tadi dari dashboard ini sesuai konfigurasi yang dilakukan, mulai dari sertifikat,
SIP setting sampai pembuatan extension. Jadi slide ini menandai perpindahan dari setup server ke konfigurasi layanan. Lanjut. Nah, di sini kita bakal lanjut ke membuat sertifikat TLS-nya. Masuk ke bagian inti TLS, kita di sini ada kita bisa lihat di sini ada sertifikat manajemen, new certificate dan juga generate self sign certificate. Selanjutnya, karena environment lab self sign cukup membuktikan konsep enkripsi dan handshake TLS, setelah sertifikat jadi, kita lanjut ke bagian aplikasi pengaturan extension supaya extension nanti bisa menggunakan sertifikat ini sampai koneksi SIP over TLS. Boleh di next? Oke, di sini kita lanjut ke setting SIP dengan menggunakan sertifikat TLS SSL metode TLSV 1.2. Di tahap ini TLSV benar-benar dipakai di SIP. Kita set SIP setting untuk menggunakan sertifikat TLS tadi. Metode SSL ini kita pakai TLSV V1 yang 2 tadi. Dan plot yang digunakan adalah 5061. Ini port standar untuk SIP over TLS. Setelah itu kita bisa buat endpoint dan user, yaitu akun SIP yang nanti akan login dari sisi klien atau softwarenya. Jadi outputnya itu di server sudah siap menerima koneksi SIP yang terenkripsi. Boleh? Lanjut. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Kemudian setelah sertifikat dan endpoint terbentuk, kita akan sambungkan ke micro SIP dengan menambahkan sejumlah keterangan dan syarat-syaratnya. Di sini kita memberikan micro SIP dua aplikasi ya, di dua user. Yang user account pertama dengan kode 11 dan yang satunya 22. Nanti kita bakal simulasiin di akhir. Nah, kemudian kita cek semuanya harus sama dari domain, SAP server, hingga nanti ditransportnya pakai TLS. Nah, tanda dia udah nyambung, di sebelah kiri itu ada online log warna kuning. Nah, itu tandanya dia udah bersertifikat TLS. Oke, boleh lanjut. Nah, setelah itu kita tinggal saling bertelepon, yang saya sudah seperti bilang tadi, tinggal saling berkomunikasi. Nanti di situ akan terjadi proses dua user ini saling berkomunikasi. Coba, bisa lanjut. Nah, di sini tandanya kalau masih makan telepon itu ada incoming call dari 11. Kebetulan saya menggunakan call-nya dari user 11 untuk menghubungi user 22. Nah, kan seperti itu tampilannya, tinggal di answer, nanti akan saling berkomunikasi. Bisa lanjut. Nah, kemudian untuk yang ini, itu adalah data capture dari servernya itu sendiri. Nah, untuk diketahui sebagai catatan, karena di sini kita menggunakan apa namanya Red Hat untuk proses bikin servernya, jadi di sini ada kendala di mana ketika kita mengcapture Wireshark dari luar, itu VM-nya tidak dapat terdeteksi untuk di Wireshark-nya, sehingga kita konfigur di dalam server itu sendiri. Nah, di sini ketika kita konfigur, kita menggunakan aplikasi atau software nanti yang akan dijelaskan teman saya, nanti ada beberapa konfigurasinya. Nah, di sini bisa kita lihat presence-nya itu sebagai dialog, message-nya itu sebagai summary, dan micro SIP itu user agentnya versi dari aplikasi yang kita gunakan. Nah, di sini keterangannya di mana yang satu, di mana yang dua itu terlihat dari transmitting SIP. Ini ada TLS, kodenya 18. Kalau kita review kembali ke belakang tadi, 18 itu merupakan user yang nomor 2, sedangkan yang user 1 itu 11. Nah, di sini kita lihat ketika berkomunikasi, mereka akan melihat optionnya, transport, kedua, terus portnya ini bisa dijelaskan 5061 melalui TLS, terus dari ini from SIP ini 11, pengirim ke nih penerima, yang dimana penerimanya itu ada di nih 168, 192, 168, 1 ke titik 8. Nah, ini saling berkontak sehingga edit call-nya ini dan sekuennya ini sebelumnya ini dan max forward-nya dari 70 menggunakan free PBX seri 15. Nah, ini adalah web server yang kita pakai tadi. Kemudian di sini yang penerimanya seperti ini, seperti biasa. Nah, ini tahu si
dua user ini sampai komunikasi ada di sini, di mana ada perek, invite, ACK, baik, cancel, dan update. Di sini ada keterangan di mana sudah diterima sehingga terjadi komunikasi. Nah, seperti ini bentukan dari capture proses TLS di dua user yang sudah kami buat seperti itu. Bisa dilanjut? Nah, yang ini adalah bentuk capture dari hasil yang udah kami dapat tadi. Terdapat dua objek karena di web server kita mengenablekan UDP, maka di sini UDP muncul sebagai transport alternatif dan TLS sebagai sertifikat yang utama. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, oke, kita lanjut. Yang ada di slide ini merupakan hasil capture dengan menggunakan Wireshark ya. Nah, bisa kita lihat paket yang dikirimkan itu telah menggunakan protokol dari TLS, Transport Layer Security. Dapat kita lihat pada bagian atas tuh yang ada bagian hijau kan, di situ pakainya TLS ya. Nah, di situ ada keterangan mengenai waktu di capture-nya, ada source-nya, terus ada juga destination sama protokol sama link info. Jadi di situ udah lengkap lah kita menggunakan Wireshark, ya kita bisa nge-capture gitu. Si tadi apa proses dari teleponan tadi gitu, di capture dari Microchip di capture ke Wireshark gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini sebenarnya simple aja. Ini merupakan apa perintah yang kita gunakan untuk nge-capture gitu. Jadi di sini eh, udah jelas ya di terpampang gitu. Perintah yang kita gunakan biar bisa nge-capture gitu. Lanjut. Nah, oke. Di sini sebenarnya ngejelasin mengenai protokol hierarki statistik filter, di mana di situ kan ada ETH, ada IP, ada TCP sama SSL. Nah, masing-masingnya tuh udah ada frames-nya dan juga ada jumlah bitnya juga. Nah, kalau di yang di bawahnya di situ ada capture di mana dengan IP penerima yang 192.168.1.11. Nah, kita ngehubungi ke IP dari pengirim ke penerima, sorry, dari pengirim ke penerima. Nah, kemudian di situ di capture per frame-nya. Jadi kita melakukan 2 kali frames. Yang pertama yang 14 itu mendapatkan bit sebesar 9752. Yang kedua dengan frames 16, bit yang didapatkan adalah 6240. Dan yang ketiga, frames 30 mendapatkan bit 15992. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada rangkuman paket yang telah di-capture. Yaitu yang pertama ada transport protokolnya apa, kita menangkap TLS aktif atau SSL layer yang terdeteksi. Ini itu berarti payload zip-nya udah terenkripsi. Kemudian untuk media type-nya di sini tidak ada tanpa RTP pada port 10.000 sampai 20.000. Kemudian IP pair-nya satu untuk yang 192.168.1.11 itu untuk free PBX dan 192.168.1.8 itu untuk micro SIP. Untuk total bytes-nya ada hampir 16.000 bytes yang dimana ini normal untuk sesi TLS kecil. Kemudian paket loss-nya juga 0%. Kemudian durasi komunikasinya juga 30 detik yang dimana koneksi TLS cukup stabil. Kemudian kesimpulannya yaitu SIP over TLS berhasil, yang artinya komunikasi aman dan terenkripsi. Oh ya, untuk versi SSL-nya di sini ada TLS versi 1.2. Kemudian di sini ada diagram alir. Nah, di sini kita mulai dulu dari install dan siapkan Ubuntu server
seperti update, network, firewall, baseline, lalu kita lanjut ke install asterisk 20-nya, terus juga install PGSIP seperti build, install, service running. Kemudian juga ada generate sertifikat TLS menggunakan server.pem di folder tersebut di Linux-nya. Terus juga ada konfigurasi PGSIP transport. Lalu di sini ada pilih jalur endpoint. Yang pertama ada TLS. Untuk endpoint-nya 1003 atau 1004. Lalu lanjut ke konfigurasi micro SIP TLS seperti host port 561 trust CA bila perlu. Jika registrasi berhasil, maka akan lanjut ke periksa port 5060 endpoint dan autentikasi reload PGSIP show endpoint, log, firewall, dan yang lain-lain. Kalau tidak berhasil, maka akan periksa sertifikat port 5061 dan akan diulang seperti sampai ke microchip TLS yang awal sampai berhasil. Terus untuk pilih jalur yang kedua yaitu ada UDP yang dimana kita akan menggunakan endpoint 1001 dan 1001 atau 1002. Lalu lanjut ke konfigurasi klien SIP UDP. Kemudian jika registrasi UDP sudah berhasil, maka akan ada uji panggilan antar ekstensi. Terus panggilan akan terhubung dan maka TLS VoIP berjalan dengan lancar. Jika tidak, maka akan periksa port 5060. Jika sudah berhasil, maka akan ada uji panggilan lagi dan panggilan terhubung. Jika tidak, akan mengulang ke konfigurasi klien SIP UDP. Kemudian untuk mekanisme TLS-nya ini sendiri gampangnya dibagi menjadi 4. Yaitu ada fase negosiasi atau yang bagian hello. Kemudian yang kedua ada fase autentikasi. Yang ketiga ada persiapan enkripsi, dan yang keempat ada aktivasi keamanan. Lebih jelasnya ada di slide berikutnya. Nah, untuk fase negosiasi hello ini, yang pertama ada klien akan mengirimkan pesan hello. Klien mengirimkan daftar kemampuan, termasuk versi TLS yang didukung, daftar cheaper switch, dan angka acak. Kemudian server hello berarti server memiliki satu cheaper switch yang paling aman dari daftar klien dan mengirimkan angka acaknya sendiri. Yang kedua ada fase autentikasi, yang berarti ada server certificate, yaitu server mengirimkan sertifikasi digitalnya berisi public key untuk membuktikan identitas situs kepada klien. Lalu server key exchange, ya ini opsional, server mengirimkan parameter tambahan untuk algoritma pertukaran kunci seperti DH atau DV-Hellman agar komunikasi lebih aman. Kemudian server mengirimkan pesan hello done. Server memberi sinyal bahwa fase pengiriman parameter dari sisinya telah selesai. Kemudian yang ketiga ada persiapan enkripsi, yaitu client key exchange. Klien mengirimkan premaster secret yang dienkripsi menggunakan public key server. Hanya server yang bisa menggunakannya dengan private key-nya. Kemudian master secret generation, yaitu kedua pihak menggunakan client random, server random, dan premaster secret untuk membuat kunci enkripsi yang sama secara mandiri. Dan yang terakhir ada aktivasi keamanan, yaitu change shipper spec, pesan dari klien kemudian ke server yang menyatakan mulai detik ini semua data yang saya kirim akan dienkripsi. Nah, akhirnya itu adalah sudah selesai, yaitu finish pesan terakhir yang dienkripsi untuk memastikan seluruh proses handshake berhasil dan tidak dimanipulasi oleh pihak ketiga. Oke, baik. Apa hasil analisis yang kita dapatkan dari tugas kali ini? Pertama, dari sisi implementasinya, kita telah mengimplementasikan TLS 1.2 yang berhasil dalam mengamankan jalur komunikasi antara FreePBX dan juga klien dari sisi Ubuntu-nya. Esensinya apa? Kita bisa lihat keamanan ini dari sisi autentikasinya, yaitu penggunaan pesan sertifikat yang memastikan klien terhubung ke server via IP yang sah.
Nah, esensi dari autentikasi ini juga terdapat pada kerahasiaannya. Seluruh pesan yang pada kita capture tadi, setelah paket nomor 68 itu sepenuhnya terenkripsi, yang pada dasarnya melindungi privasi dari percakapan dan data teknis VoIP. Bisa dilanjut. Nah, khusus untuk rekaman, itu URL-nya nih. Kita lanjut saja. Oke, sedikit mengenai tools AI yang kita pakai, terutama dalam tugas besar ini. AI khususnya digunakan dalam helper kita dalam menjalankan tiap kode dictionary CLI, tapi tetap kita yang kerjain. Intinya, kita tidak menggunakan AI untuk copy paste komen, copy paste biasa. Tetap kita yang analisis. Kemudian kita juga menggunakan AI untuk mencari informasi-informasi seputar protokol TLS yang kita gunakan dari slide-slide sebelumnya yang sudah kita lihat. Dan tentunya AI tidak digunakan untuk menggenerate video presentasi karena kalian melihat kita lagi presentasi. Baik, itu saja. Bisa dilanjut. Oke. Sekian dari hasil presentasi kali ini, kita mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu setiap byte data yang berpindah dalam protokol TLS 1.2 itu dirancang untuk memastikan bahwa privasi dan integritas dari data pengguna tetap terjaga. Tidak ada serangan yang bisa melakukannya secara langsung gitu. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup dari presentasi kelompok kali ini. Bisa dilanjut sebentar. Simulasi nggak sih? Simulasi. Oke. Oke. Kelihatan ya? Aman. Nah, nanti untuk beginilah tampilan dari server yang udah kami buat. Jadi bentuknya kita menginstal melalui VM, yaitu pakai settingan PBX Free edisi yang ke-16, kita install di sini. Dan nanti ada perintah untuk instalasi usernya. Nah, setelah user nanti terbentuk, ikutin aja. Nanti kita akan berada di landing page ini. Terus tinggal kita konfigurasi, cari IP yang sedang nyala. Nah, kalau di sini IP yang udah nyala di kita itu ada di 192, 168, 1 dan 11 dengan BRD-nya 192, 168, 1255. Nah, ini dapat berubah kapanpun aja ketika kita menggunakan internet yang lain. Seperti itu. Nah, setelah kita udah mendapatkan IP yang kita konfigurasi server ini, kita tinggal masuk ke web. Nah, nanti kita tuliskan IP kita tadi di sini 192, 1111 dan nanti akan muncul web server ini. Nah, web server ini adalah web server untuk admin. Nah, nanti ketika kalian mau mengkonfigurasinya, tinggal klik di mana di sini ada namanya sertifikat manajemen. Nah, di sertifikat manajemen ini kita bentuk new sertifikat, terus ada generate self sign certificate yang di mana itu untuk simulasi TLS-nya. Tapi jangan lupa untuk di checklist karena kalau nggak di checklist di sini kita akan memakai default. Nah, defaultnya ini apa? Ya defaultnya itu UDP. Oke. After itu kita bisa pakai extension di sini untuk mengkonfigurasi endpoint-nya. Nah, kita bisa atur di sini mau berapa jumlah user yang bakal kita pakai. Di sini saya cuma membagikan 2. Nah, nanti cara konfigurasinya gimana? Kita bisa lihat di sini. Cukup ditambahin nama sama passwordnya aja. Pakai yang mudah aja karena untuk pelatihan. Nah, setelah dikonfigurasi, jangan lupa untuk sertifikatnya kita pakai sertifikat TLS. Dan nanti di advance, terus kita pergi ke transport. Transport ini, transport. Mana ntar, biar cepet. Nah, transport ini kita bisa gunakan auto ataupun TLS. Nah, karena di sini yang aktif itu adalah TLS, nanti kita langsung ke TLS ini aja. Nah, terus setelah itu kita bisa pergi ke yang 22 ini. Nah, setelah di sini karena kita tadi sertifikatnya ada 2, maka keduanya bisa berjalan. Ini tandanya sertifikatnya udah hidup semua. Oke, kita ke advance, kita pergi ke nih transport lagi, Ctrl F, kita transport. Nah, ini bisa diatur karena duanya aktif, berarti kita bisa pakai keduanya. Bisa kita langsung setting aja ke TLS. Nah, kemudian
untuk find me-nya kita isi default aja, terus voicemail-nya juga kita no-kan saja. Nah, setelah ini ke konfigurasi, kita tinggal nanti di sini ada apply config, langsung di apply config aja. Karena ini kita sudah melakukan percobaan, maka di dashboard ini sudah tinggal dilakukan proses telepon saja. Nah, sebentar, kita pergi ke luar, ke FreeBX. Nah, setelah itu kita tinggal mengatur si micro SIP ini aja. Nah, micro SIP seperti biasa, kita edit account atau make account, samain semua, sama informasi yang udah kita buat di FreeBX. Ini IP-nya, terus ini passwordnya, 123, dan transport jangan lupa. Dia aktif, artinya dia di sini ya. Ini ada tanda online dan gembok di sini, artinya dia udah terenkripsi. Nah, kita tinggal panggil aja. Kita make call. Nah, ini artinya kita udah bisa melakukan telepon. Ini adalah server pertama. Ini server kedua, tinggal di-answer. Nah, di sini udah ada tanda telepon ya. Ada looping. Nah, terus kita bisa lakukan di mana di sini untuk mengcapture-nya. Nah, mengcapture-nya di sini kita pakai kode yang tadi diberikan Jonathan. Karena kalau kita pakai Wireshark tidak akan ke-capture karena ini VM dari Windows. Jadi tadi sudah sempat dicoba di Wireshark, namun di Wireshark tidak bisa mengcapture secara jelas si komunikasinya ini. Makanya di sini kita install dulu namanya sudo yum install. Terus kita pilih tcp dump. Nah, nanti akan ada proses ini plugin install. Nah, kita tunggu beberapa menit karena dia sedang menginstal pluginnya. Nah, di sini sudah terinstall semuanya, package-package-nya. Nah, setelah sudah terinstall, kita tinggal lakukan capture. Pakai kode sudo tcp-dump i, kemudian kita masukkan eth0 karena kita mengkonfigurasinya di eth0. Terus kita masukkan s, terus 0, kita write capture-nya. Capture PCAP. Nah, ini PCAP adalah standar di mana kita untuk mengkonfigurasi itu. Nah, karena kita menggunakan portnya itu port 5061 TLS, maka jangan lupa untuk kita langsung ke port ini ya, port TLS-nya aja. Port, sebentar, port 5061. Nah, ini dia sedang meng-listening. Jadi selama kita nggak ngeberhentiin si proses ini, dia bakal nge-capture sejumlah waktu. Misalkan kita semenit, ya nanti dia akan berhenti semenit gitu. Nah, ketika kita mau memberhentikan proses ini, kita bisa lakukan di sini, di mana kita end dulu komunikasinya. Oke, setelah kita end, kita pilih Ctrl C. Nah, setelah di Ctrl C, kita bisa lihat nih, 7 package dispersed by filter. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya, kita gunakan kode, sebentar, kita pakai sudo. Nah, untuk melihatnya, kita klik sudo, terus kita tulis IP address-nya. Sebentar. A few moments later. Nah, kita bisa masukin sudo asterisk nah, udah masuk ke CLI-nya. Terus kita bisa PCSIP set logger on. Nah, seperti ini. Setelah loggernya on, dia akan menghasilkan komunikasi dalam bentuk ini yang sudah seperti saya bilang tadi. Nah, ini berarti sudah ada transmisi sebesar ini 44 bits diterima 831 selama satuan waktu yang di capture. Seperti itu. Ya.
hasilnya environment-nya sudah ke-build dengan baik. Kalau kita mau menghasilkan capture, tinggal kita set ke off. Nanti kita udah disable, kita bisa keluar. Kemudian kita bisa cari hal lain, misalkan mau keterangan IPA. Nah, ini udah bisa terbentuk. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk caranya. Jadi ketika kita mau mencari capture-nya, di sini kita menggunakan fungsi CLI-nya. Kemudian ketika udah masuk ke CLI-nya, kita perintahkan untuk masuk ke loggernya. Seperti itu. Jadi ini sudah berhasil dan tidak putus-putus untuk komunikasinya. Sekian untuk simulasi dari capture melalui PBX Server 2 yang menggunakan Red Hat. Seperti itu.